Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan mengenai limit theorem atau teorema limit. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Umi Hatanti, dan yang kedua yaitu Ainur Rahmawati, dan yang ketiga yaitu Najia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmawati. Saya anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari subtopik teorema limit. Subtopik yang pertama yaitu tentang definisi, dan subtopik yang kedua yaitu tentang teorema suatu barisan bilangan real yang konvergen terbatas. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi. Barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Nah, sehingga diperoleh barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika range dari X yaitu himpunan Xn, di mana n anggota dari bilangan asli merupakan himpunan terbatas pada bilangan real. Untuk yang kedua yaitu teorema. Teoremanya berbunyi suatu barisan bilangan real yang konvergen terbatas. Untuk buktinya yaitu misalkan X sama dengan Xn merupakan bilangan real yang konvergen dengan lim Xn sama dengan X. Karena lim Xn sama dengan X untuk bilangan real epilepson sama dengan 1. Terdapat bilangan asli K sama dengan K1, sehingga untuk setiap bilangan asli n lebih besar dari sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn min X kurang dari 1. Oleh karena itu, untuk sebarang bilangan asli n lebih besar sama dengan K diperoleh nilai mutlak Xn sama dengan nilai mutlak Xn min X ditambah X kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah nilai mutlak X kurang dari 1 ditambah nilai mutlak X. Nah, jika dipilih himpunan M sama dengan supremum nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, nilai mutlak X K-1 sampai 1 plus nilai mutlak X. Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat bilangan real positif yaitu lebih besar dari mutlak semua barisan Xn atau nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk semua n elemen bilangan asli. Jadi terbukti bahwa X sama dengan Xn adalah terbatas. Nah, untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah teorema 3.2.3. Nah, yang A adalah misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y serta C elemen R, maka barisan X plus Y, X min Y, X kali Y, dan C kali X berturut-turut konvergen ke X plus Y, X min Y, XY, dan CX. Nah, jadi yang akan kita buktikan adalah
ada 4 barisan, yaitu X plus Y, X min Y, X kali Y, dan CX. Yang pertama adalah kita membuktikan terlebih dahulu X plus Y konvergen ke X plus Y. Nah, pembuktiannya sebagai berikut. Kita tahu bahwa nilai mutlak dari X plus Y min X plus Y itu sama dengan nilai mutlak dari X min X plus Y min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X min X ditambah nilai mutlak dari Y min Y. Nah, ini harus kita tunjukkan nilainya kurang dari epsilon. Dari hipotesis sebelumnya, untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat K elemen N, sehingga bila N lebih besar sama dengan K1, maka nilai mutlak dari Xn min X itu kurang dari epsilon per 2. Dan juga terdapat K2 elemen N, sehingga bila N lebih besar sama dengan K2, maka nilai mutlak dari Yn min Y itu kurang dari epsilon per 2. Nah, bila K epsilon itu sama dengan subprimum K1, K2, maka untuk semua N yang lebih besar sama dengan K epsilon itu diperoleh nilai mutlak dari X plus Y min X plus Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X min X ditambah nilai mutlak dari Y min Y. Nah, itu kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 yang sama dengan epsilon. Nah, karena kan epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka diperoleh X plus Y sama dengan Xn plus Yn. Nah, hal ini terbukti X plus Y itu konvergen ke X plus Y. Selanjutnya yang kedua adalah kita membuktikan tentang X min Y konvergen ke X min Y. Nah, untuk membuktikan X min Y sama dengan Xn min Yn konvergen ke X min Y itu sama caranya dengan yang pertama. Jadi untuk membuktikannya itu kita akan menaksir nilai mutlak dari X min Y min X min Y sama dengan nilai mutlak dari Xn min X min Yn min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Xn min X ditambah nilai mutlak dari Yn min Y. Nah, itu harus kita tunjukkan nilainya kurang dari epsilon. Nah, cara selanjutnya adalah sama ya dengan langkah-langkah dari cara yang pertama. Dan teman-teman bisa baca sendiri sehingga nanti akan diperoleh hasilnya adalah terbukti bahwa X min Y sama dengan Xn min Yn itu konvergen ke X min Y. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuktikan X kali Y konvergen ke XY. Nah, pembuktiannya adalah kita akan mengestimasi dulu nilai mutlak dari Xn Yn dikurangi XY itu sama dengan nilai mutlak dari Xn Yn min Xn kali Y ditambah Xn kali Y min XY kurang dari sama dengan nilai mutlak dari
xn dikali yn min y ditambah nilai mutlak dari xn min x dikali y sama dengan nilai mutlak dari xn dikali nilai mutlak dari yn min y ditambah nilai mutlak dari xn min x dikali nilai mutlak dari y. Nah, menurut teorema sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat bilangan real M1 lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlak dari xn itu kurang dari sama dengan M1 untuk semua n elemen n dan ditetapkan M sama dengan supremum M1 kali nilai mutlak M1 dan nilai mutlak dari Y itu selanjutnya kita akan memperoleh atau mempunyai nilai mutlak dari xn kali yn min xy kurang dari sama dengan M dikalikan nilai mutlak dari yn min y ditambah M dikalikan nilai mutlak dari xn min x. Nah, dari kekonvergenan X dan Y, bila diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat K1, K2 elemen N. Sehingga bila N-nya itu lebih besar sama dengan K1, maka nilai mutlak dari Xn min X itu akan kurang dari epsilon per 2M. Dan bila N lebih besar sama dengan K2, maka nilai mutlak Yn min Y itu akan kurang dari epsilon per 2M. Nah, jika ditetapkan K epsilon itu sama dengan supremum K1, K2, maka untuk semua N yang lebih besar dari K epsilon itu diperoleh nilai mutlak dari xn kali yn min xy itu kurang dari sama dengan M dikalikan nilai mutlak dari yn min y ditambah nilai mutlak dari xn min x kurang dari M kali epsilon per 2M ditambah M epsilon per 2M itu sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, nah jadi terbukti bahwa barisan X kali Y min XN kali YN itu konvergen ke X kali Y. Yang keempat, kita akan membuktikan CX itu konvergen ke CX. Nah, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Karena xn itu konvergen ke x, maka untuk setiap epsilon itu kan lebih besar dari 0, sehingga berlaku nilai mutlak dari xn min x itu kurang dari epsilon per nilai mutlak dari c. Nah, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 sehingga dapat didefinisikan epsilon sama dengan epsilon 2 per M ditambah epsilon 1 per M, maka terdapat K epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N elemen N, maka N lebih besar dari K itu berlaku nilai mutlak dari CXN min CX sama dengan nilai mutlak dari C kali XN min X sama dengan nilai mutlak C dikali nilai mutlak XN min X kurang dari nilai mutlak C kali epsilon per nilai mutlak C yang sama dengan epsilon. Sehingga terbukti CX konvergen ke CX.
Kemudian kita akan membuktikan teorema 3.2.3 yang B. Sebelumnya kan kita telah membuktikan yang A. Nah, ini yang B. Yaitu bunyi teoremanya adalah bila X sama dengan XN konvergen ke X dan Z sama dengan ZN, barisan tak nol yang konvergen ke Z dan Z tidak sama dengan 0, maka X per Z itu konvergen ke X per Z. Nah, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Karena Zn konvergen ke Z, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 itu berlaku nilai mutlak dari Zn min Z kurang dari epsilon dikalikan nilai mutlak dari Z. Nah, kita ambil sebarang epsilon yang lebih besar dari 0, maka terdapat K epsilon elemen N. Sedemikian hingga untuk setiap N elemen N, maka N lebih besar sama dengan K itu berlaku nilai mutlak dari 1 per Zn dikurangi 1 per Z sama dengan nilai mutlak dari Z min Zn per Zn kali Z. Nah, sama dengan 1 per nilai mutlak dari Zn kali Z kali nilai mutlak dari Z min Zn sama dengan 1 per nilai mutlak dari Zn kali Z dikalikan nilai mutlak dari Zn min Z. Nah, karena kan 1 per nilai mutlak dari Zn kali Z itu kurang dari 1 per Z, maka nilai mutlak dari 1 per Zn min 1 per Z itu sama dengan 1 per nilai mutlak dari Zn kali Z kali nilai mutlak dari Zn min Z kurang dari 1 per Z epsilon kali nilai mutlak dari Z yang sama dengan epsilon. Nah, karena 1 per Zn itu konvergen ke 1 per Z, maka X kali Xn per Zn itu sama dengan Xn kali 1 per Zn. Nah, sesuai dengan teorema 3.2.3 yang perkalian itu didapatkan Xn kali 1 per Zn konvergen ke X kali 1 per Z sama dengan X per Z, sehingga terbukti X per Z itu konvergen ke X per Z. Demikian pembuktian yang teorema 3.2.3 yang A sama B. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Najia. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai teorema-teorema limit yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu teorema 3.2.4, yaitu bila X sama dengan Xn barisan konvergen dan Xn lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli, maka X sama dengan limit Xn lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya yaitu yang pertama, andaikan X lebih kecil dari 0. Andaikan X lebih kecil dari 0, kemudian pilih Z sama dengan min X lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya karena X itu konvergen ke X, maka terdapat bilangan asli K elemen bilangan asli, sehingga X dikurangi epsilon lebih kecil dari Xn dan lebih kecil dari X ditambah epsilon, atau Xn itu lebih besar dari sama dengan atau Xn itu lebih besar dari X min epsilon dan lebih kecil dari X plus epsilon untuk semua n lebih besar dari sama dengan bilangan asli K. Nah, khususnya kita mempunyai XK lebih kecil dari X plus Z sama dengan X plus min X sama dengan 0. Hal tersebut. Nah, di sini disubstitusikan X-nya itu kan X. Nah, Z tadi kita memilih min X, maka X ditambah min X hasilnya adalah 0.
Nah, hal ini kontradiksi dengan hipotesis bahwa xn itu lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Oleh karena itu, maka haruslah x lebih besar dari sama dengan 0. Maka untuk teorema 3.2.4 ini telah terbukti bahwa bila x sama dengan xn barisan konvergen dan xn lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli, maka x sama dengan limit xn lebih besar dari sama dengan 0. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teorema 3.2.5, yaitu bila x sama dengan xn dan y sama dengan yn barisan konvergen dan xn lebih kecil dari sama dengan yn untuk semua n elemen bilangan asli, maka limit xn lebih kecil dari sama dengan limit yn. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, misalkan Zn sama dengan Yn min Xn, sehingga Z sama dengan Zn sama dengan Y min X, dan Zn lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Selanjutnya, dari teorema 3.23 dan 3.24 tadi yang telah dijelaskan, diperoleh bahwa 0 lebih kecil dari sama dengan limit Z sama dengan limit Yn dikurangi limit Xn. Jadi dapat dikatakan bahwa limit Xn lebih kecil dari limit Yn. Kemudian dikatakan bahwa bila semua suku dari barisan konvergen memenuhi ketaksamaan Xn lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B, maka limitnya memenuhi ketaksamaan yang sama. Nah, maka terbuktilah teorema 3.2.5 ini, yaitu bila X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn barisan konvergen dan Xn lebih kecil dari sama dengan Yn untuk semua n elemen bilangan asli, maka limit Xn lebih kecil dari sama dengan limit Yn. Nah, untuk selanjutnya yaitu teorema 3.2.6, yaitu bila X sama dengan Xn suatu barisan konvergen dan Xn lebih besar dari sama dengan A dan Xn lebih kecil dari sama dengan B untuk semua n elemen bilangan asli, maka limit Xn lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama yaitu misalkan Y barisan konstan yaitu B, P, P dan seterusnya. Kemudian dari teorema 3.2.5 tadi telah diperoleh bahwa limit X lebih kecil dari sama dengan limit Y itu sama dengan B. Secara sama dapat ditunjukkan bahwa A itu juga lebih kecil dari limit X. Caranya sama dengan menunjukkan pada teorema 3.2.5. Nah, kemudian sedangkan yang berikut menyatakan bahwa bila barisan Y diapit oleh dua barisan konvergen yang limitnya sama, maka barisan Y tersebut juga konvergen ke limit dari kedua barisan yang mengapitnya. Oleh karena itu, teorema 3.2.6 ini terbukti. Bila X sama dengan Xn suatu barisan konvergen dan Xn lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B untuk semua n elemen bilangan asli, maka limit Xn-nya lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami yaitu kelompok 2 mengenai teorema limit. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.